Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tamara Ayu Wulandari dengan nomor NIM 2186206032 dari Prodi PGSD 2021A. Di sini saya akan menjelaskan tentang tahapan berpikir Van Hill untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perkembangan peserta didik yang diampu oleh Ibu Siti Nuryatin SPD MPD. Selanjutnya adalah teori Van Hill. Untuk mengetahui teori Van Hill, kita harus mengetahui terlebih dahulu siapa itu Van Hill. Van Hill adalah seorang pengajar matematika di Belanda yang telah mengadakan penelitian dalam pelajaran geometri di lapangan melalui observasi dan tanya jawab. Kemudian hasil penelitian Van Hill ditulis dalam disertasi pada tahun 1954. Selanjutnya adalah 5 fase pembelajaran menurut Van Hill. Tahapan perkembangan Van Hill dikembangkan oleh 2 ahli matematika Belanda, yaitu Dina dan Pierre Van Hill, yang membahas tentang perkembangan pemahaman geometri siswa. Fase ini ada 5 tahapan, yaitu yang pertama pengenalan atau informasi, kedua orientasi, ketiga analisis, keempat orientasi bebas, dan yang terakhir integrasi. Fase pertama adalah fase pengenalan atau informasi. Pada fase pertama ini, siswa mengenali bangun datar hanya sekedar nama dan bentuknya saja, tetapi pemahaman mereka masih sangat kurang. Contohnya, siswa mengenali bangun datar persegi, persegi panjang, lingkaran, dan segitiga. Tetapi pemahaman siswa terbatas pada nama dan bentuk atau ciri-cirinya saja. Selanjutnya adalah fase orientasi. Pada fase ini siswa mulai mengetahui dan memahami hubungan bangun datar dan mulai bisa mengelompokkan berdasarkan ciri-cirinya. Contohnya, siswa dapat mengelompokkan objek apa saja yang sama dengan persegi, persegi panjang, segitiga, dan lingkaran. Siswa juga dapat mengukur sudut, menentukan panjang sisi, melipat, dan lain-lain. Selanjutnya adalah fase analisis. Pada fase ini, siswa mulai mengetahui dan memahami hubungan antara geometri dan alat yang digunakan, memahami konsep, definisi, dan peralatan yang digunakan. Contohnya, siswa mengetahui bahwa segitiga memiliki jumlah sisi yang berjumlah 3 dan memiliki sudut 180 derajat. Dan siswa mampu mengidentifikasi dan menerapkan alat-alat yang digunakan untuk mengukur. Selanjutnya adalah fase orientasi bebas. Pada fase ini, siswa dapat membuat definisi umum, mengembangkan pemahaman yang lebih tentang bangun datar. Contohnya, siswa dapat menyimpulkan tentang geometris yang telah dipelajari. Siswa dapat menggabungkan 2 bangun datar. Yang pertama segitiga agar menjadi bangun datar lainnya atau persegi. Yang terakhir adalah fase integrasi. Pada fase ini, siswa dapat meninjau kembali dan meringkas tentang geometri atau apa saja yang telah dipelajari. Contohnya, siswa dapat membuat kesimpulan dan membuktikan tentang sifat persegi, persegi panjang, lingkaran yang telah dipelajari menurut siswa itu sendiri. Penting untuk diingat bahwa perkembangan setiap siswa itu berbeda-beda atau bervariasi, dan tidak semua siswa akan melewati semua tahapan tadi dengan cara yang sama. Tahapan ini membantu guru untuk memahami tingkat pemahaman siswa terhadap konsep bangun geometri dan merancang pembelajaran yang sesuai dengan tingkat perkembangan siswa. Selanjutnya kita mempelajari tentang tahapan perkembangan berpikir dan karakteristik teori Van Hill. Yang pertama adalah tahap 0 atau visualisasi. Pada tahap ini pemahaman siswa hanya fokus pada namanya saja. Contoh karakteristiknya, siswa dapat mengenal dan mengidentifikasi nama bangun geometri sederhana seperti segitiga, persegi, persegi panjang, lingkaran.
siswa belum bisa menyebutkan sifat dan memahami ciri-ciri bangun geometri yang dikenal. Yang kedua, tahap pertama atau analisis. Pada tahap ini, siswa sudah dapat memahami tentang sifat-sifat geometri. Contoh karakteristiknya, siswa dapat menyampaikan bahwa suatu bangun merupakan persegi panjang karena bangun itu mempunyai 4 sisi yang berhadapan, sama panjang dan sejajar. Yang ketiga, tahap 2 atau deduksi informal. Pada tahap ini, siswa mampu mengetahui hubungan yang terkait antara suatu hubungan geometri dengan geometri lainnya. Contoh karakteristiknya, siswa dapat memahami bahwa setiap persegi itu belah ketupat, persegi panjang juga jajar genjang. Keempat, tahap 3 atau deduksi. Pada tahap ini, siswa harus mampu mengkonstruksi bukti yang biasanya ditemukan di kelas geometri menengah atas. Siswa mampu mengambil kesimpulan secara deduktif. Contoh karakteristiknya, untuk menunjukkan bahwa jumlah sudut dalam jajar genjang adalah 360 derajat, serta deduktif dibuktikan dengan menggunakan prinsip kesejajaran. Yang terakhir adalah tahap 4, rigor atau keakuratan. Pada tahap ini, siswa sudah memahami betapa pentingnya ketepatan dan prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Contoh karakteristiknya, siswa mengetahui pentingnya ketepatan dari prinsip-prinsip dasar yang melandasi suatu pembuktian. Siswa juga memahami mengapa sesuatu itu dijadikan postulat atau dalil.